So, going to be looking at the difficulties in the traditional biography of Muhammad. Is it historical or a fairy tale? Teman-teman, senang berjumpa ya dengan teman-teman semua. Salam hangat untuk semua teman-teman yang menonton di YouTube, kata Brother Mel ya. Anda jangan takut ya dengan kebenaran yang akan kita dengar malam ini. Kebenaran itu tidak akan menyakiti teman-teman ya. Semakin Anda tahu tentang kebenaran, Anda akan semakin dekat dengan Tuhan ya. Sekarang kita mau bicara mengenai kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah ya di dalam biografi Muhammad yang secara tradisi disampaikan ya turun-menurun, dan itu didengar selalu menjadi tradisi atau menjadi pemahaman ya, keyakinan Muslim mengenai biografi Muhammad. Apakah biografi Muhammad ini adalah fakta sejarah atau hanya cerita dongeng saja? Okay. So there are so many holes in the Islamic narrative that it is like Swiss cheese. Jadi ada banyak lubang ya di dalam narasi atau cerita di dalam sumber-sumber Islam. Ini seperti kalau digambarkan seperti keju dari Swiss ini. Anda lihat ada banyak lubang-lubangnya di situ. When I started my research, I believed that the Islamic story was mostly true. But the more I digged, the more I found that there were a lot of anomalies in that story. Jadi pada waktu saya memulai penelitian saya ya mengenai Islam, saya percaya bahwa sebagian besar daripada cerita-cerita itu adalah benar. Tapi semakin saya menggali lebih dalam lagi, semakin saya pelajari, saya teliti, selidiki lebih dalam lagi, ada banyak kisah-kisah yang anomali ya apa yang mereka sampaikan. Most of the information that we have about Islam and about Muhammad comes from 120 to 200 years later. But I was interested to find what were the earliest sources, because I believe that the earlier you go, the closer to the truth that you get. Cerita-cerita mengenai Muhammad ya yang kita dapatkan sekarang ini itu berasal dari 100 sampai 200 tahun setelah Muhammad mati. Tapi saya percaya ya semakin dekat kita kepada sumber-sumber sejarah Islam, jadi semakin dini tanggalnya ya, semakin dekat dengan sejarah, maka akan semakin baik, akan semakin kita bisa melihat kebenaran daripada cerita sejarah itu. I think we could all agree that the narrative says that he lived in the early part of the 7th century. So I decided that I would look for those really early sources in the early part of the 7th century and ask whether they matched up with the later narrative. Jadi kalau kita dengar ya sumber-sumber cerita mengenai Muhammad ini kira-kira pada abad ke-7 ya, akhir abad ke-7 ya. Pada akhir abad ke-7 ini, jadi saya percaya ya kalau kita bisa mendapatkan sumber-sumber Islam yang mendekati tanggal akhir abad ke-7 ini, kita akan bisa mendapatkan cerita yang lebih asli ya, originnya daripada cerita Muhammad yang kita dapatkan secara tradisi ini. So what does the Islamic narrative tell us about Muhammad? Jadi apa yang kita dapatkan ya dari narasi Islam yang secara tradisional ya mengenai siapa itu Muhammad? He was born in 570 in Mecca in the Hijaz. Dia lahir kira-kira tahun 570 ya Masehi di Mekah di Hijaz. He was an orphan and illiterate. Dia adalah yatim piatu dan buta huruf. He belonged to the Quraysh tribe. Dia termasuk di dalam suku Quraisy. He was married, amongst others, to Khadija, who was 15 years older than him, and Aisha, aged 6. Dia kawin ya dengan Khadijah ya di antara banyak istri-istrinya. Kemudian yang 15 tahun ya usianya lebih tua daripada Muhammad. Kemudian dia juga kawin dengan Aisyah ya yang waktu itu berusia 6 tahun. I should say these are things claimed in the Islamic narrative. These are not my claims, but I'm just repeating what I've read in the Islamic narrative. Saya rasa ini adalah klaim ya yang Muslim katakan mengenai siapa itu Muhammad. Ya saya tidak mengada-ngada ya klaim ini, saya hanya membaca saja dari apa yang Muslim klaim mengenai siapa itu Muhammad. He was a trader. Dia seorang pedagang. He started his mission in 610. Dia memulai misinya kira-kira tahun 610, mulai berdakwah ya. And his mission was to share the sayings of Angel Jibril, and these were meant to be put into a book which we call the Quran. Dan salah satu dari misi dakwahnya adalah dia menyampaikan apa yang diterimanya dari malaikat Jibril ya, yang kemudian kita kenal dengan di dalam satu buku, ya satu kitab yang namanya Quran. He died in 632. Dia meninggal kira-kira tahun 632 Masehi. So these are all things that Muslims would be expected to believe in if they believe in the hadiths and the sirah of Muhammad. Jadi hal-hal inilah ya yang seharusnya Muslim percaya ya mengenai siapa itu Muhammad kalau dia baca dari hadis maupun dari sirah ya, dari sejarah biografi Muhammad. Ini yang mereka harapkan untuk percaya ya, hal-hal inilah ya yang dipercaya oleh Muslim mengenai siapa itu Muhammad. So let's think about this for a minute. Jadi mari kita
memikirkan hal ini sebentar. Was he born in 570, the year of the elephant? Apakah benar Muhammad lahir kira-kira tahun 570 Masehi di tahun gajah? Most Muslims would say yes, he was born in 570, and yes, it was the year of the elephant. Sebagian besar Muslim akan berkata iya, ya Muhammad lahir tahun 570, pada waktu itu adalah tahun gajah. So, born in the year that Abraham was said to have attacked Mecca with an elephant, supposedly in 570. Jadi Muhammad itu kira-kira lahirnya ya pada waktu Abraha, ya ini cerita ya, pada waktu itu Abraha dikatakan menyerang Mekah ya dengan pasukan gajahnya, kira-kira tahun 570. This is a claim that we can check if it is historically true or not. Ini adalah klaim yang bisa kita cek ya, apakah ini sesuai dengan fakta sejarah atau tidak. There is a problem. An elephant wouldn't survive the waterless deserts of the Hijaz. Ada masalah di dalam narasi cerita ini ya. Karena seekor gajah itu tidak akan bisa bertahan hidup di padang gurun yang gersang di Hijaz. But the story tells us that the elephant traveled all the way from Yemen, 1,000 kilometers, to Mecca in the Hijaz. Jadi seekor gajah tidak mungkin dapat bertahan tanpa air ya. Ceritanya mengatakan ya pasukan gajah ini dari Yaman menuju Mekah kira-kira 1.000 km ya, menuju ke padang pasir yang tidak ada airnya di Mekah. But elephants cannot sweat. They need to be soaked in water very regularly so that they can cool down. Tetapi masalahnya adalah gajah itu tidak bisa mengeluarkan keringatnya. Jadi mereka itu perlu berendam di dalam air, sering-sering berendam di dalam air supaya suhu tubuhnya itu bisa turun. So this part of the story is hard to believe. Jadi cerita ini agak susah ya dipercaya. Also, the elephant was called Mahmud, which is a variation of the name Muhammad. Is this 111 brother? Or the troops of the 11? The 111 called Mahmud? The elephant who traveled to Mecca in 570. Oke, jadi gajah ini namanya adalah Mahmud, teman-teman. Ya, ini adalah variasi dari nama Muhammad. Gajah itu disebut Mahmud. This seems quite amusing, but it seems mythical that the elephant happened to be called the same name as Muhammad in the year he was born. Ya, ini kisah ini agak meragukan ya, walaupun kalau kita pikir-pikir kenapa namanya bisa sama ya. Nama gajah itu Mahmud gitu ya. Jadi walaupun kira-kira pada waktu itu pasukan gajah itu menyerang Mekah kira-kira tahun 570 pada waktu Muhammad lahir. Apakah ini suatu kebetulan? Many Arabic speakers find this detail quite amusing, quite funny. Ya, banyak orang-orang berbahasa Arab ya mengatakan bahwa narasi cerita ini tuh kayaknya agak lucu ya, agak meragukan nih. However, there is a problem. A rock inscription proves Abraham's expedition was in 552, not 570. And this is also confirmed by the Roman historian Procopius, who wrote in the 6th century. Ya, tetapi ada masalah di sini teman-teman. Kita menemukan prasasti ya atau inskripsi pada batu yang membuktikan bahwa ya penyerangan Abraha ini dilakukan tahun 552 Masehi, bukan tahun 570. Dan hal ini juga dikonfirmasi oleh salah satu sejarawan Roma ya, namanya Procopius. Dia menulis kira-kira abad ke-6. Can you see the problem? The year that Abraham went up to the Hijaz is wrong, and also the idea of an elephant going up to Mecca is also very unlikely, in fact impossible. Ya, jadi Anda bisa lihat ya di sini masalah mengenai klaim bahwa Muhammad itu lahir tahun 570 pada tahun gajah, karena tahun di mana Abraham mengadakan ekspedisi atau mengadakan penyerangan itu adalah tahun 552, nggak cocok ya. Kemudian juga bagaimana mungkin gajah-gajah itu bisa bertahan hidup di Mekah ya, di mana itu padang pasir yang tidak punya air. Jadi ceritanya nggak cocok ini. So if this person, Muhammad, was really born in 570, why did Ibn Ishaq say he was born in the year of the elephant? It cannot be true. Jadi kalau benar yang dipercaya Muslim bahwa Muhammad lahir di tahun gajah, ya, di tahun 570, ya, bagaimana mungkin Ibn Ishaq, ini penulis biografi Muhammad, mengatakan bahwa Muhammad itu lahirnya di tahun gajah? Ini ada ketidaksesuaian di sini. Mana yang benar? Was he born in 570 or the year of the elephant? Apakah Muhammad lahir di tahun 570 Masehi atau lahirnya di tahun gajah pada waktu Abraha tadi yang menyerang Mekah? On the right is a statue or an inscription of
the Buddha's mother. Yang sebelah kanan ini gambar yang Anda lihat, ini adalah inskripsi batu ya mengenai ibu dari pada Buddha. You will notice that there is an elephant close to her as she sleeps. Teman-teman bisa lihat di situ ada seekor gajah yang duduk ya dekat ibu Budanya tadi yang masih tidur, yang lagi tidur, sedang tidur. So Muhammad's birth, I believe, appears to be mythological. The Buddha was also born in the year of the elephant. Jadi tahun kelahiran Muhammad ini tampaknya ya bagi saya adalah mitos saja ya atau dongeng saja. Karena di sini ya Buddha itu juga lahirnya di tahun gajah nih sama. It appears influenced by the story of the Buddha's mother Maya, who had a dream of an elephant when the Buddha was conceived. Jadi tampaknya hal ini dipengaruhi oleh cerita ya kisah mengenai ibu daripada sang Buddha namanya Maya ya pada waktu itu dia mimpi mengenai seekor gajah ketika dia mengandung Buddha. She was also known as Mahatmaya, Great Maya, which sounds very like Muhammad. Nah, ibu sang Buddha ini juga dikenal dengan nama Mahamaya ya atau Maya yang agung, Maya yang hebat ya. It seems like the story Muhammad was gradually changed so as to encourage Buddhists to become part of the religion. Kayaknya mirip-mirip dengan nama Muhammad. Tampaknya ini hanyalah sebuah cerita legenda. Muhammad's mother also supposedly died soon after his birth, just like Maya. Ibu daripada Muhammad ini, ya kalau menurut cerita narasi dari Muslim, ya ini meninggal nggak lama setelah melahirkan Muhammad. Dan ini sama juga yang terjadi kepada ibu sang Buddha Maya ini. It seems unlikely that these coincidences are just an accident. Jadi kayaknya ya ini bukan sesuatu kenapa kedua cerita atau dua kisah ini itu mirip. Ini bukan satu kebetulan ini. Most of the hadith makers lived in Khorasan, which is in the eastern part of Iran, where you find many Buddhists. Jadi banyak dari penulis hadis ini tinggalnya di Kurdistan, yaitu sebelah timurnya daripada Irak ya. Jadi pada waktu itu agama Buddha banyak di situ. Now, another part of the story is the idea that Muhammad was a trader and yet illiterate. Oke, sekarang narasi cerita lainnya ya. Muslim percaya bahwa Muhammad itu seorang pedagang, tetapi dia buta huruf. Traders or merchants needed to be able to read and write to be successful. This seems implausible. Para pedagang itu butuh untuk bisa membaca dan menulis. In order to be successful as a trader, you need to write down how much you spend and how much you sell things for. Ya, jadi untuk mereka bisa sukses, yaitu mereka butuh tahu cara membaca dan menulis. Jadi cerita ini tampaknya tidak masuk akal. Mereka perlu menghitung, mencatat ya, berapa yang mereka jual, berapa yang masuk dan sebagainya. Jadi ada catatannya. So if he really was a trader, he should have been able to read and write. It's really necessary. Jadi kalau Muhammad itu adalah seorang pedagang, dia seharusnya bisa membaca atau menulis karena kemampuan untuk membaca menulis ini sangat diperlukan untuk dia berdagang. This is just another example of a hole in the narrative. Ini hanyalah beberapa saja yang saya katakan tadi merupakan lubang-lubang daripada narasi cerita tradisional di dalam Islam. The illiterate Muhammad. Sekarang kita kepada kolom berikutnya, yaitu Muhammad itu tidak bisa baca tulis atau buta huruf. Are we to believe that at the time of his death, he hadn't yet got around to get his secretary, Zaid bin Thabit, to make a master copy of the Quran? Apakah kita maksudnya ya dengan Muhammad buta huruf ini, artinya kita tidak bisa percaya pada waktu Muhammad ini mati, dia sama sekali ya belum mengumpulkan ya Quran ini ya yang seharusnya dikumpulkan oleh sekretarisnya dia Zaid bin Thabit ya untuk membuat kopi daripada Quran. Jadi master aslinya maksudnya. Are we meant to believe that Muhammad was given the mission from Allah to record a book called the Quran, but for 22 years he didn't bother to learn to read or write? Apakah yang dimaksud dalam film ini? Kita harus percaya ya bahwa Muhammad yang diberikan misi daripada Allah ini ya untuk membuat suatu buku yang disebut Quran selama 22 tahun dia mencatat Quran ini, tetapi dia tidak peduli untuk belajar menulis atau membaca selama 22 tahun ini. This doesn't sound believable.
If someone was, for example, to get a mission to climb a mountain, surely that person would train and practice how to climb. And yet he hasn't bothered to learn to read or write. How can this be possible? Jadi hal ini tampaknya tidak masuk akal ya. Kalau misalnya kita menyuruh seseorang untuk naik ke gunung, kita pasti membekali dia dengan kemampuan dilatih dulu ya, supaya dia tahu bagaimana caranya dia bisa mendaki gunung. Nah, apalagi ini membuat satu buku yang sangat penting ya. Apakah dia tidak seharusnya di training atau diajari dulu bagaimana caranya membaca dan menulis? And what makes it more unbelievable is he clearly was intelligent because he could preach. So there was no reason why he couldn't have been able to read or write. Brother, can you come again? I'll say it a different way maybe. It is clear that he was intelligent, so he would have been able to learn to read or write. Ya, sudah sangat jelas ya, Muhammad ini mempunyai kecerdasan yang baik ya. Apakah dia tidak mampu untuk membaca dan menulis? Also, could a preacher command an army? Sekarang kita pada klaim berikutnya ya. Apakah bisa? Kalau dia hanya seorang pengkhotbah gitu ya, dia bisa menjadi komandan dari suatu pasukan. Is it likely Muhammad could build a following based on his supposed dreams, especially if he was illiterate, an orphan, and offered no miraculous proofs? Tampaknya nggak mungkin ya kalau Muhammad itu bisa membangun pasukan ya, kalau dia hanya berdasarkan pada apa yang kita sebut mimpi-mimpi ya. Kemudian dia juga disebut seorang yang buta huruf, seorang anak yatim piatu ya, dan dia juga tidak pernah mengadakan mujizat apapun, tidak ada bukti-bukti dari mujizatnya. Apakah orang seperti ini bisa membangun suatu menjadi komandan suatu pasukan? In real life, if someone tried to do what Muhammad did, people would say that he was crazy or a dreamer. It is very unlikely that a person like that would be believed. Kalau kita bandingkan ya, kalau pada kenyataannya ada orang yang seperti itu ya, maka kita menyebutnya dia seorang pemimpi ya, seorang yang tidak cocok ya menjadi komandan satu pasukan. Dia hanya seorang pemimpi aja ya. Jadi ini sangat susah kita percaya dalam kehidupan nyata. Most people require evidence, they require proof, such as miracles, but he didn't offer any miracles. Jadi banyak orang itu pasti akan meminta tanda-tanda mujizat ya, apa buktinya gitu ya. Tetapi Muhammad itu sama sekali tidak pernah membuat tanda-tanda mujizat atau melakukan mujizat apapun. All of this has a fairy tale, unrealistic quality about it. People don't readily fall for things like this. Semua hal ini ada latar belakang cerita dongengnya ya, yang tidak realistik ya, yang artinya tidak merupakan fakta ya. Orang-orang itu tidak mungkin akan terkecoh dengan hal yang seperti ini. Another question is, did he really die in 632? Pertanyaan lainnya adalah apakah dia mati di tahun 632? There are two details about his life that at the very least you'd expect to be correct. The year he was born and the year that he died. Ada dua detail ya di dalam kehidupan Muhammad yang kita bisa cek kebenarannya ya, itu pada tahun kelahirannya dan tahun kematiannya. But did Ibn Ishaq get even the year of his death wrong? Tapi apakah Ibn Ishaq yang menyatakan tahun kelahiran Muhammad ini salah, keliru ya? Tahun kematian Muhammad maksudnya. The early records say Muhammad belonged to the Tayyaye tribe and he was alive after 632. Kalau kita lihat catatan-catatan yang awal, yaitu dikatakan Muhammad ini termasuk di dalam suku Tayyaye dan dia hidup atau meninggal sampai sekitar tahun 632. The later Islamic tradition, such as Ibn Ishaq's Sirah, say his tribe was the Quraysh and he died in 632. Tetapi di dalam tradisi Islam ya yang kemudian hari ya, contohnya seperti yang tulisan daripada Ibn Ishaq di Sirat ya, mengatakan bahwa Muhammad ini sukunya adalah suku Quraisy dan dia meninggal di tahun 632. It seems like the story was changed in the following century. Tampaknya ceritanya sudah diubah ya di dalam abad ini. And if they can change such an important detail, it's possible that they may have changed much more than this. Sorry brother, I lost you. My internet is unstable. Can you repeat it again? Yep. And if they change such an important detail, they could also have changed much more about his story. Oke, kalau mereka bisa mengubah ya detail yang sangat penting di dalam biografi Muhammad ini, mereka bisa mengubah lagi hal-hal lain yang lebih penting di dalam kehidupan Muhammad. For example,
From the year 640, which is very early, Thomas the Presbyter from Mesopotamia, which is Iraq, writes, Contohnya nih ya, tahun 640, ya ini presbiter atau imam dari Mesopotamia namanya Thomas ya di Irak, ini menulis, in the year 945 AD, in Diction 7, which is 634 AD, on Friday the 4th of February at the 9th hour, there was a battle between the Romans and the Tayyaye of Muhammad in Palestine, 12 miles east of Gaza. Jadi di sini ditulis ya, ini tahun kira-kira 945 ya, kira-kira 7 tahun atau 634 Masehi, pada hari Jumat 4 Februari jam 9 kira-kira. Ini ada peperangan antara Roma ya, bangsa Roma dengan suku Tayyaye ya dari Muhammad di Palestina. Kira-kira ini 12 mil di sebelah timurnya Gaza. There are many problems that this raises. Number one, you can see he was still alive after 632. Ada masalah nih di dalam narasi cerita ini ya. Yang pertama adalah dia masih hidup nih sampai pada tahun 632. The second problem is we can see that his tribe isn't the Quraysh, but the Tayyaye, which is Syriac. In Arabic it is Al-Tay. Kemudian masalah yang kedua adalah kalau kita melihat catatan ini, suku daripada Muhammad ini bukan Quraisy tapi Tayyaye ya, artinya suku di Syria. Dalam bahasa Syrianya artinya Aye. And the third problem is the Islamic tradition says that Muhammad died before they conquered Israel. Masalah yang ketiga, ada narasi cerita lainnya bahwa Muhammad itu meninggal sebelum menaklukkan Israel. So we can see from this early source that there are three things wrong with the Islamic tradition. Jadi kita melihat dari 3 sumber-sumber catatan awal ini, ada hal-hal yang salah ya di dalam narasi cerita-cerita yang didapatkan yang sekarang ini beredar di Islam ya. I ask you all to think about which is more likely to be true. A source that comes from just a few years after the time of Muhammad, or a source that came from 120 to 200 years after the time of Muhammad. Saya minta Anda berpikir ya, mana yang lebih bisa dipercaya nih ya. Sumber-sumber yang lebih awal, ya jadi tanggalnya dekat ya dengan Muhammad, ya kira-kira abad ke-7 ya. Apakah sumber-sumber yang ditulis kira-kira 100 sampai 200 tahun kemudian setelah Muhammad mati? I tend to believe that the earlier the source, the more likely it is that it is true. Saya cenderung untuk percaya ya bahwa semakin dekat ya tulisan catatan sumbernya ini dengan tanggal ya sejarahnya, maka semakin kebenarannya semakin bisa kita percaya. We also have this other source, Doctrina Jacobi, written sometime between 634 to 640 CE, referring to an unnamed prophet in the year 64. Which says, kita juga mempunyai sumber tulisan lainnya yang namanya Doctrina Jacobi ya, Nuper Baptisati ya. Dia menulis kira-kira antara tahun 634 sampai 640 Masehi. Dan ini menunjuk kepada seorang nabi yang tidak disebutkan namanya itu, kira-kira tahun 634. Dia menulis seperti ini. So I, Abraham, inquired and heard from those who had met him that there was no truth to be found in the so-called prophet, only the shedding of men's blood. He says also that he has the keys of paradise, which is incredible. Terus saya mengatakan demikian nih teman-teman di Doktrina Jacobi ini ya. Jadi saya Abraham ya, ini mendengar ya dari mereka yang sudah pernah bertemu dengan dia yang mengaku dirinya seorang nabi, tapi tidak ada kebenaran yang saya temukan di dalam nabi ini. Yang saya dengar hanyalah dia sangat banyak menumpahkan darah manusia ya. Dia juga berkata bahwa dia memiliki kunci surga, yang menurut saya itu hal yang sangat luar biasa. So once again we can see that this prophet was alive after 632. Jadi sekali lagi kita menemukan bukti ya, nabi ini masih hidup nih setelah tahun 632. He doesn't seem to be a very good person because it says that there was no truth to be found in this so-called prophet. Tampaknya dia juga bukan seorang nabi yang benar ya, atau bisa dipercaya, seorang bisa dipercaya, karena dalam tulisan ini dikatakan saya tidak menemukan kebenaran ya di dalam dia yang mengklaim dirinya seorang nabi ini. But this is very strange because the number one thing a prophet should be is someone who tells the truth. Hal ini catatan yang sangat aneh ya, karena kalau kita bicara mengenai seorang nabi, hal pertama yang harus dia miliki adalah dia harus berkata benar. The other thing which is troubling is that it says that he was very much interested in shedding men's blood. Hal lain dari catatan ini yang kita dapatkan ya, dikatakan
nabi ini, yang menyebut dirinya seorang nabi ini, ya dia sangat suka sekali menumpahkan darah manusia, atau suka membunuh maksudnya. It is hard to believe that a violent person could be also a good person. It doesn't seem to sound true to me. Jadi sangat susah dipercaya ya, orang yang suka kekerasan itu bisa sekaligus menjadi orang yang benar. Tampaknya buat saya ini bukan orang yang baik yang bisa disebut seorang nabi. It is also interesting that this witness says that his claims are unbelievable, in other words, incredible. Di sini juga dicatat bahwa klaim-klaimnya bahwa dia tadi memegang kunci surga ini sangat susah dipercaya ya. Yang di catatan ini dikatakan ini klaim yang luar biasa, atau yang sangat susah dipercaya kalau dia punya kunci-kunci surga katanya. So from these sources we can see that there was someone who claimed to be a prophet who was referred to as Muhammad, but it is likely that his story was very different from the story that is found in the Hadith and the Sirah. Jadi tampaknya dari dokumen-dokumen tadi ya, yang sudah saya berikan, ada seorang nabi yang mengklaim dirinya bernama Muhammad, tapi ceritanya ini sangat berbeda dengan apa yang terdapat di dalam hadits maupun di dalam sirat. And when they created the biography of Muhammad, it is possible that they composed it not from just one person, but maybe from several people. Sangat mungkin ketika mereka membuat biografi mengenai Muhammad ini, sumbernya bukan satu orang, tapi dikumpulkan cerita-cerita dari banyak orang. By doing this, the biography is therefore ahistorical or mythological. Dengan melakukan hal ini, kita bertanya ya, apakah biografi Muhammad ini benar-benar fakta sejarah ya, atau hanya sekedar mitos? Is the Quran or Muhammad linked with the Hijaz? Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah Quran atau Muhammad ini terhubung dengan apa yang kita sebut sebagai Hijaz? If you look at the map, the red square at the bottom is where you find Mecca, which is in the Hijaz. Sekarang kalau Anda lihat di peta itu ya, yang di bawah, yang saya kotakin merah itu adalah Mekah, yang ada di Hijaz. In the red square at the top, we find Iraq and Syria. Ya, kan saya kasih kotak merah di atas, ya, itu ada Irak, ada Syria. You will notice that there is a city called Al-Hira, and this is interesting because Muhammad is supposed to have had his revelation in the cave of Hira. Dan kalau Anda lihat di situ, ya, ada kotak samaan karena Muhammad itu menerima wahyu pertamanya di Gua Hira. The allusions in the Quran relate to stories found in literary form in Syria and Mesopotamia, which is Iraq. The Hijaz is a literary blank slate in comparison. Kalau kita lihat di sini ya, Quran ini sangat terhubung ya, cerita-ceritanya dengan apa yang kita temukan ya secara faktanya itu ada di Syria dan Mesopotamia. Jadi apa yang diceritakan di dalam Quran ini berhubungan erat ya dengan tempat-tempat yang ada di Syria dan Mesopotamia. Tetapi apa yang mereka sebut dengan Hijaz ini sama sekali kita tidak menemukan ada cerita-ceritanya di situ. We can trace many of the stories that are found in the Quran to Syriac-speaking areas, which is in the big red square at the top. Jadi kalau kita menemukannya cerita-cerita ada di dalam Quran ini berhubungan dengan yang ada area-areanya yang ada di Syria yang saya beri kotak warna merah di atas tadi. This suggests that the Quran was written in that northern place for an audience who lives there also. Hal ini ya mengindikasikan bahwa Quran ini ditulis ya lebih ke utara ya yang saya beri kotak warna merah itu, dan para pemirsa atau pendengar daripada Quran ini juga penduduk yang ada di sebelah utara. Whereas the Hijaz is in an area called Arabia Deserta, which means abandoned Arabia, because it had so few people living there. It seems very unlikely that the Quran was written there. Dan kalau kita melihat ya, kalau kita bicara mengenai Mekah ini adanya di selatan yang mereka sebut dengan padang pasir, yang mana ini sangat sedikit sekali penduduk yang tinggal di situ. Jadi sangat tidak mungkin kalau Quran ini ditujukan untuk penduduk yang ada di situ. Mecca really is in a blank slate where you could write a new story in. Mekah ini sama sekali tidak ada ya di dalam narasi cerita ya. Ini benar-benar seperti tempat yang kosong ya, yang Anda bisa tulis apa aja mengenai Mekah ini. We cannot find any evidence of Mecca existing in the Hijaz from the centuries before the time of Islam. It seems to be a later invention.
Kita tidak menemukan tulisan atau referensi apapun mengenai Mekah ini ya sampai pada masa Hijaz ya. Jadi tampaknya Mekah ini merupakan tambahan ya atau penemuan yang baru ya beberapa tahun kemudian. The earliest mention of Mecca is in 741. Kata Mekah ini pertama kali disebutkan atau dikenal itu kira-kira tahun 741. But it says that it was between Ur and Kara, which is next to Edessa, as you can see in the top of the map. Ya, jadi tapi dikatakan Mekah ini antara Ur dan Kara ya di Edessa, jadi di sebelah utara. Anda lihat petanya di situ. So it seems that the first Mecca was a totally different place. Jadi tampaknya Mekah yang asli atau yang awal ini bukan di Mekah yang sekarang ya, tempatnya sangat berbeda. The descriptions of Mecca found in Al-Bukhari and Al-Tabari, including references to olive trees, loam soil and streams, don't match with Mecca, but with a more northerly place such as Petra. Kalau kita membaca ya deskripsi atau gambaran daripada kota Mekah, ini bisa kita baca di Al-Bukhari dan Al-Tabari. Ya, jadi mereka merujuk ya, mereka menggambarkan Mekah ini ada pohon-pohon zaitunnya, tanahnya sangat subur, ya ada banyak sungai-sungainya. Ini nggak cocok nih dengan gambaran Mekah yang ada sekarang, ya. Tapi lebih cocok ya di daerah yang lebih utara seperti kota Petra. One source I've read, which was written in the late 7th century, says that he saw the Muslims praying in Egypt eastwards, not towards the southeast where Mecca is, which would indicate that Mecca was somewhere like Petra. Ya, jadi dari dokumen yang saya pelajari ya awal-awal abad ke-7 ya, ketika mereka menemukan orang-orang yang sedang sholat di Mesir itu menghadapnya ke timur, ya, jadi ke arah Petra lebih tepatnya, bukan ke arah selatan atau kiblatnya ke Mekah yang sekarang ini. Obviously, this is a contradiction between the two sources. It seems as if Mecca was one place and the Kaaba was in a different place, and then later they merged the two together when they moved everything down to the Mecca of the Hijaz. Jadi kalau kita baca ya dari sumber-sumber sejarah ini tampaknya ada kontradiksi ya di sini ya. Jadi tampaknya Mekah dan Ka'bah ini tidak berada di tempat yang sama pada awalnya. Lalu kemudian Mekah dan Ka'bah ini disatukan ketika mereka melakukan Hijaz. Jadi Ka'bahnya dipindah ke Mekah. There is even an Islamic source which says that when Abraham visited Mecca, he got on a flying horse in Armenia and flew down to Mecca. Ada dongeng juga cerita ya, jadi ketika Abraham mengunjungi Mekah, ya Abraham tuh naik kuda terbang katanya, yaitu dari Armenia. Yang ini nggak cocok nih dengan Mekah yang sekarang. Again and again we see that everything seems to relate to the north of the map and not to the south. Sekali lagi kita melihat dari narasi cerita ini lebih cocok ya kalau Mekah yang awalnya itu harusnya ada jauh di sebelah utara, bukan kota Mekah yang sekarang ini ada. The geographical locations in the Quran cluster around the Nabatean region, not the Hijaz. Jadi kalau kita lihat ya, lokasi-lokasi geografi yang ada di dalam Quran, ya itu digambarkan sekitar daerah Nabatean, bukan Hijaz. So again, this would suggest that the authors of the Quran probably wrote it somewhere inside this red square. Jadi ini juga menunjukkan ya kalau para penulis ya atau yang nulis Quran ini harusnya geografinya dia itu ada di sekitar yang saya beri kotak merah itu. Qiblas towards Mecca seem to be a late development, i.e. from the 8th century onwards. Kiblat yang menghadap ke Mekah yang sekarang ini tampaknya juga merupakan perkembangan yang di kemudian hari ya, kira-kira abad ke-8 dan seterusnya. In the 7th century, most of the Qiblas seem to point towards Petra. Pada abad ke-7, ya semua kiblat itu menghadapnya ke Petra. Problems with the Quran coming from Mecca. Sekarang kita melihat nih masalah pada narasi ya yang mengatakan Quran itu berasal daripada Mekah. The script and language of the Quran is Nabatean. Bahasa dan tulisan yang digunakan di dalam Quran ini adalah bahasa Nabatean. There was a script available that they could have used called Sabaik, which would have been perfect if the Quran was written in the Hijaz. Jadi kalau Quran itu ditulisnya di Hijaz ya yang sekarang ini, mereka bisa menggunakan bahasa Sabaik ya yang ini sangat cocok sekali kalau penulisnya itu memang berasal dari Hijaz. It was able to accommodate all of the sounds of the language and the letters were easy to distinguish.
Itu akan lebih mudah ya, karena huruf-hurufnya sangat mudah sekali dan bahasanya sangat mudah dimengerti. So if the Quran came from the Hijaz, they should have used the Sabaic script, but they didn't. Jadi kalau Quran ini berasal dari Hijaz, mereka pasti akan memakai bahasa Sabik ini ya, tapi ternyata tidak. The script that they used came from the Nabatean area. Tulisan yang merupakan asli daripada Quran, ya ini menggunakan Nabatean. This was a script that was developed out of Aramaic. Tulisan Nabatean ini ya merupakan turunan dari bahasa Aramaik. However, this script was imperfect, and over the next few decades, they had to add extra dots so that they could distinguish one letter from another. Tapi bagaimanapun juga ya, tulisan aslinya ini tidaklah sempurna ya, karena masih huruf mati semua. Tapi beberapa tahun kemudian mereka harus The bare bones of the script is called the rasm, and because the dots were not put on the script at the beginning, tambah titik-titik huruf hidupnya kolnya. Many different versions of the Quran were produced as a result. Jadi ada banyak Quran yang dihasilkan ya sebagai hasil daripada perbedaan tulisan-tulisan ini. Today there are as many as 30 plus Qurans in Arabic, and their script is different. Sekarang ini kita menemukan lebih dari 30 versi Quran ya, bahasa Arab ini ya, dan ada banyak perbedaan di antara ke-30-nya. There are thousands of variants between each version of the Quran. Ada ribuan variasi perbedaan huruf ya di antara versi-versi Quran ini. The most popular Quran is the Hafs Quran, but it is very different from the earliest manuscripts of the Quran that we have. Versi yang paling populer ya, yang paling banyak dipakai ini adalah versi Hafs ya, termasuk yang ada di Indonesia yang menggunakan versi Hafs. Tetapi versi Hafs ini berbeda dengan manuskrip Quran yang kita temukan pada awalnya ya. For example, if we look at Surah 2, the spelling of the word Ibrahim is spelled Ibrahim, whereas in other parts of the Quran, it is spelled Ibrahim. Sebagai contoh ya, misalnya di Quran surah 2 ya, namanya itu disebut Ibrahim, tetapi di surah lainnya itu disebutnya Abraham. Jadi nggak sama ini. This shows you that the different parts of the Quran came from different times, and unfortunately, the spelling conventions changed over time, leaving mistakes in the Quran. Ini menunjukkan bahwa Quran ini tidak diwahyukan pada waktu yang sama, tapi mengalami perkembangan. Ya, jadi jadi Quran ini ditulisnya kalau kita baca, jadi pewahyuannya itu bertahap, ya, tidak pada kurun waktu yang sama. Even today, there are hundreds of spelling mistakes in the Quran. Bahkan pada saat ini ada banyak kesalahan-kesalahan pelafalan di dalam Quran ini ya. Recently, some journalists in Saudi Arabia asked the government to correct these mistakes. Baru-baru ini ya ada wartawan atau jurnalis ya dari Saudi Arabia meminta kepada pemerintah untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan tulisan ini di dalam Quran. This is obviously a great source of embarrassment to Arabic speakers. Ini tentu saja hal yang sangat memalukan ya bagi orang-orang yang bahasa aslinya itu adalah bahasa Arab. The location where the Arabs were in conflict with the Byzantines and the Persians was in the Ghassanid and Lakhmid regions, i.e. Syria and Iraq, not down in the Hijaz. Lokasi di mana orang-orang Arab ini ya mempunyai konflik ya dengan orang-orang Bizantin dan orang-orang Persia, ini adanya lokasinya adalah di Ghassanid dan di Lakhmid, jadi daerah Ghassanid dan di Lakhmid, atau Syria dan Irak yang sekarang ini, bukan di Hijaz. It was in these areas where the conflict led to the beginnings of Islam, not down in the Hijaz. Di area konflik inilah, ya di Syria dan Irak ini, itu mulailah penyebaran Islam, bukan di Hijaz. Later, the Islamic tradition hid a lot of these details. Selanjutnya ya, sumber-sumber Islam itu banyak yang menyembunyikan fakta sejarah ini. But if you explore the early sources, you can see that a different sequence of events occurred. Tapi kalau kita melihat ya catatan-catatan yang paling awal, ya Anda bisa melihat catatannya itu berbeda dengan apa yang ada yang dipercaya sekarang ini. I believe that Islam originally began in the Lakhmid area, which is in Iraq. Saya secara pribadi percaya bahwa Islam itu dimulai di daerah Lakhmid ya atau Irak. And as I mentioned before, the capital of that area was called Al-Hira.
Nah, tadi saya sudah menyebutkan ya bahwa ada kota di situ yang namanya Azahra. And of course, the cave of Hira remembers this fact. Dan tentu saja ini sama ya dengan Gua Hira. The Hijaz was largely unpopulated, which was why the Romans called it Arabia Deserta, whereas the Arab populations were mostly in the Fertile Crescent, i.e. in Syria, the Transjordan and Iraq. Daerah Hijaz ini masih belum banyak penduduk pada waktu itu ya, jadi belum ada populasinya di situ. Ya, di mana orang-orang Romawi menyebutnya ini adalah daerah gurun pasir Arab, ya gurun pasir Arabia. Orang-orang Arab, ya populasi orang-orang Arab itu kebanyakan di daerah suku bulan sabit, yaitu di daerah Syria, Transjordan dan Irak. So it is clear that the Quran came from there, and the man who inspired the biography of Muhammad also came from there. Jadi sangat jelas kalau kita lihat dari bukti-bukti ini, Quran itu asalnya dari sana ya, dari daerah Irak ini. Dan tentu saja orang yang menulis biografi Muhammad itu berasal dari Irak. This of course means that there are many mistakes in the traditional narrative about how Islam began. Tentu saja hal ini bertentangan ya, dan ada banyak kesalahan ya dalam narasi bagaimana awal-awalnya Islam itu berkembang. I would say it is 95% myth and only 5% historical. Maka saya katakan 95%-nya adalah mitos dan 5%-nya yang merupakan fakta sejarah. How would an illiterate orphan become a king? Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana mungkin seorang yatim piatu yang buta huruf ya tidak dapat baca tulis bisa menjadi seorang raja? Fragments of the chart of Jacob of Edessa 692 AD refers to Muhammad as the first king of the Arabs. Kita lihat ini adalah fragmen ya atau lembaran perkamen ya dari The Chart of Yakobi di Edessa tahun 692 Masehi. Ini merujuk kepada Muhammad sebagai raja Arab yang pertama. It seems very unlikely that an orphan would become a king. It fits with a typical mythological story. Hampir tidak bisa dipercaya ya bahwa seorang yang buta huruf itu bisa menjadi seorang raja. Tampaknya lebih mirip seperti mitos. In fairy tales, orphans become kings and queens. Di dalam cerita-cerita dongeng ya kadang-kadang anak-anak yatim piatu itu bisa menjadi raja atau menjadi seorang ratu. But in real life, this doesn't generally happen. Tapi dalam kehidupan nyata hal ini jarang sekali terjadi. What is typical in most of history is that those whose family have a history in politics likely rise to power, whether in dynastic or non-dynastic situations. Apa sih kesamaan ya dari cerita-cerita sejarah ya yang ada ya? Kebanyakan ya cerita-cerita sejarah itu adalah dari keluarga yang sudah mempunyai sejarah di mana satu keluarga mereka mempunyai sejarah di dalam dunia politik. Itu di mana mereka mulai mempunyai kekuasaan di situ. Ya, apakah itu sebuah dinasti atau non-dinasti? Muhammad or Mahmud is a title. Muhammad atau Mahmad ini adalah sebuah gelar. So Muhammad isn't really a name but a title. Muhammad sebenarnya bukanlah sebuah nama tetapi sebuah gelar. One of the meanings of Muhammad is the praised one. Salah satu arti daripada nama Muhammad ini adalah yang terpuji. So it is likely that it is a title rather than a real name. Jadi ini lebih mungkin sebuah gelar ya, bukan nama asli. If we want to find the real person in the 7th century, we need to know his real name. Kalau kita mau menemukan ya tokoh sejarah pada abad ke-7, kita perlu tahu nama aslinya. There are 4 references to Muhammad in the Quran, but they may refer to Jesus, not an Arab prophet. Ada 4 ya. Tetapi tampaknya ini lebih merujuk kepada Yesus. Have you got that? Yeah. Okay, so these are 4 references to Muhammad in the Quran. In each case, it could easily refer to Jesus as well as Muhammad. Jadi ini adalah 4 rujukan ya di dalam Quran, ayat-ayat di dalam Quran ya. Tampaknya ini dengan sangat mudah kita bisa merujuknya kepada Yesus atau Muhammad ya. Surah 3:144, Muhammad is not but a messenger. Other messengers have passed on before him. So if he was to die or be killed, would you turn back on your heels to unbelief? Contohnya di surah 3 ayat 144 ya.
Muhammad tidak lain hanyalah seorang utusan, ya. Utusan-utusan lainnya sudah meninggal sebelum dia. Jadi kalau dia meninggal atau terbunuh, apakah kamu akan menjadi tidak percaya ya atau murtad? But because people refer to Jesus also as the praised one, this could be about Jesus originally. Tapi orang-orang juga merujuk pada Yesus sebagai yang terpuji. Jadi ayat ini juga bisa ditujukan kepada Yesus. Surah 33:40, Muhammad is not the father of any one of your men, but he is the messenger of Allah and the last of the prophets. Kita lihat lainnya surah 33 ayat 40 dikatakan Muhammad bukanlah ayah dari seorang pun ya di antara kamu. Dia tidak lain hanyalah seorang utusan Allah dan nabi yang terakhir. And as we know, Jesus was never married, so it makes sense that he was not the father of any one of your men. Seperti yang kita ketahui, Yesus tidak pernah menikah ya atau tidak pernah mengadakan perkawinan ya, sehingga sangat mudah ya Yesus yang dikatakan di ayat ini bahwa Yesus bukanlah bapak ya daripada kamu sekalian. Surah 47:2, and those who believe and do righteous deeds and believe in what has been sent down upon Muhammad or Jesus, and it is the truth from their Lord, he will remove from their misdeeds and amend their condition. Kita lihat lagi surah 47 ayat 2 ya. Mereka yang percaya dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya percaya apa yang sudah diturunkan kepada Muhammad, ini bisa juga merujuk kepada Yesus ya. Dan ini adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Ya, dan Tuhan akan menyingkirkan segala dosa-dosa ya atau perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik dan memaklumi kondisi mereka. Muslims would agree that Muhammad is not God, he's just a human being. So clearly he can't remove sins. But Christians believe that Jesus could remove sins. So it is likely that this was really about Jesus originally. Muslim percaya Muhammad ini hanyalah seorang manusia biasa dan bukan Tuhan. Jadi tidak mungkin Muhammad bisa menghapus dosa mereka, ya, atau kesalahan mereka. Tetapi orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi kemungkinan besar yang dimaksud Muhammad di sini adalah Yesus yang bisa menghapus dosa mereka. If you think this is unlikely, think about the word Quran. It comes from a Syriac word, Keriana, which means lectionary. A lectionary is something that Christians use in church. Ya, jadi kalau Anda tidak percaya ya apa yang saya katakan, kita lihat saja kata Quran. Quran ini dari bahasa Syria ya, Karyana ya. Jadi artinya adalah lectionary atau bacaan. Ini juga digunakan oleh orang Kristen ya. Some scholars believe that the Quran was actually a correspondence between preachers who were translating a lectionary into Arabic. So the real Quran was not the book we have today, but a Christian lectionary that was translated into Arabic in the 7th century. Jadi beberapa ahli ya, beberapa cendekiawan itu percaya bahwa Quran itu aslinya adalah suatu surat menyurat ya atau koresponden di mana mereka itu menerjemahkan ya Alkitab di dalam bahasa Arab ya. Jadi awal mulanya Quran yang asli ya, para ahli itu percaya bukanlah Quran yang sekarang ya, tapi merupakan terjemahan bahasa Arab dari Alkitabnya Kristen ya. And Surah 344, it says, Muhammad is the messenger of Allah, and those with him are forceful against the disbelievers, merciful among themselves. You see them bowing and prostrating in prayer, seeking bounty from Allah and His pleasure. Their mark is on their faces from the trace of prostration. That is their description in the Torah. And their description in the Gospel is as a plant which produces its offshoots and strengthens them so they grow firm and stand upon their stalks, delighting the sowers, so that Allah may enrage by them the disbelievers. Allah has promised those who believe and do righteous deeds among them forgiveness and a great reward. Ya, kalau ini kita baca ya surah 3 ayat 144 dikatakan dan Muhammad hanyalah seorang rasul, utusan ya. Sebelumnya telah berlalu ya beberapa rasul ya. Apakah jika dia wafat atau dibunuh dan kamu brother, this is not surah 3 verse 14. It's not the same, brother. Have I got the number wrong? Yeah, surah 3 verse 1. Okay. I think I may have put the wrong number. Just apologize. Yeah. Just apologize to the audience, but I've got the number wrong. It's a typo. Yeah, it's not surah 3 verse 144, I think. You got the number mistake. Okay, yeah. Thank you. So, what surah? What surah and what verse? I don't know offhand. I'd have to look it up. I will. It's not hugely important for now, but I'll just point something out about this. Okay, I just translated from, because it's not surah 3 verse 140. Yeah. Okay.
Muhammad adalah, nanti Brother Mel akan kasih ya, ini bukan surah 3 ayat 144 ya, ada salah surahnya di sini ya. Saya bacakan aja ya teman-teman ya. Muhammad adalah utusan Allah dan mereka yang percaya ya. Dan mereka yang bersama dia ya itu forceful against. Jadi Brother, can you see which surah is this or you don't? I don't have a way of checking just now. Sorry about that. It's found in the Quran, but we can put that up later. I'll put a link later, but unfortunately I won't be able to find it right this second. Okay, we will waiting for you or? No, what I'll do is I'll just say a little bit more about this before moving on. Oke, teman-teman ada yang tahu nih surat berapa nih atau ayat berapa ini yang disebutkan Brother Mel di sini? Okay, in the 7th and 8th century, Christians in Syria and Iraq would have used the word Allah to mean God the Father. So here, Jesus is viewed by this group as merely the messenger of God the Father. So they obviously don't believe he is the Son of God. But you can see here that where it talks about the Gospel here, it's talking about the parable of the sower. So this means that really this is talking about Jesus and not Muhammad. Oke, Brother percaya ya di dalam surah ini atau ayat ini itu yang disebutkan atau ditujukan karena ini ada perumpamaan yang mengenai tabur tuai ya juga perumpamaan yang disebutkan di dalam Yesus yang mengenai tabur tuai. Jadi bisa jadi ya ini juga merujuk kepada Yesus pada abad ke-7 ini. Okay. Now, Muhammad and Mubarak both mean the praised one. Sekarang kita lihat Muhammad dan Mubarak kedua-duanya berarti yang terpuji. Now this is Surah 3:144. Muhammad is no more than a messenger. Messengers have passed on before him. If he dies or gets killed, will you turn on your heels? Ya, ini surah 3 ayat 144 dan Muhammad adalah seorang utusan. Ya, sebelumnya telah berlalu beberapa utusan. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan murtad? We compare this to Surah 575, and we can see that it also has a similar phrase about the person. Sekarang kita bandingkan dengan surah 5 ayat 75, yang ini mempunyai perbandingan yang sama di sini kalau kita lihat. The Messiah, son of Mary, was only a messenger, before whom other messengers had passed away, and his mother was a woman of truth. Ya, surah 5 ayat 75 ini dikatakan, ya Al-Masih putra Maryam juga hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Jadi ada persamaan di antara dua ayat ini. So we can see more clearly that the second one is referring to Jesus. So it's likely that the first one was also referring to Jesus originally. Ya, jadi kita lihat ya surah 5 ayat 75 ini kan merujuk kepada Yesus. Ya, jadi kemungkinan surah 3 ayat 144 ini juga merujuk kepada Yesus. Also, if you look at Surah 19, 30-31, we can see that Mubarak is used in relation to Jesus. Ya, sekarang kalau kita lihat di surah 19 ayat 30 dan 31, Mubarak ini juga ditujukan kepada Yesus. Jesus declared, I am truly a servant of Allah. He has destined me to be given the scripture and to be a prophet. He has made me a blessing, Mubarak, wherever I go. Ya, jadi surat 19 ayat 30 sampai 31 ya dia Yesus ya atau Isa ini berkata sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab ya dalam kurung Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi ya dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati ya mubarak di mana saja aku berada dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. As you can see, there are only 4 references to Muhammad in the Quran, and they all could be referring to Jesus, not Muhammad. Jadi kalau tadi kita melihat hanya ada 4 referensi yang merujuk kepada kata Muhammad ya, dan keempat-empatnya ini bisa jadi merujuk kepada Yesus. Okay. I can't see this, unfortunately. So this is an oral tradition which was written down in 1629, found amongst the Huihui or Chinese Muslims, which includes this. Ya, ini adalah tradisi lisan ya yang diteruskan turun-temurun ya di tahun 1629. Ini ditemukan di antara suku Huihui ya atau orang Muslim Cina ya yang mengatakan seperti ini nih. The Huihui is the new name for Muslims in China, but the old name was the religion of the Taiyaye. Huihui ini adalah nama baru ya untuk merujuk kepada orang-orang Muslim di Cina. Tetapi nama kunonya adalah orang-orang Taiyaye. So it says, the Huihui Imam Saye Chu and Wu Gao Si were from Medina. Their teacher Muhammad, who was born a deity,
would not be burned in fire, nor would he get wet in water. Jadi di sini ya disebutkan katanya ya Imam Hui ya itu Sayeju ya atau Sayed di sini dan Wogaisi atau Wagas ini berasal dari Madinah. Ya, kemudian guru mereka Muhammad ini dilahirkan secara ilahi gitu ya. Jadi merupakan seperti Allah gitu, seperti Tuhan ya. Yang mana dikatakan dia tidak terbakar di dalam api dan dia juga tidak menjadi basah di dalam air. So even this Muslim source seems to equate Muhammad with Jesus, who obviously was born a god. Jadi tampaknya dari sumber Muslim di Hui ini ya, sumber Muslim ini mengatakan menyamakan Muhammad dengan Yesus ya yang lahir secara ilahi. Muhammad is a composite myth that is based on a number of historical people. Nampaknya Muhammad ya ini merupakan mitos yang digabungkan jadi satu ya, yang berdasarkan beberapa tokoh sejarah. When Ibn Ishaq wrote his biography, he had to produce a story from lots of different ideas and inspirations. Ketika Ibn Ishaq menulis biografi daripada Muhammad ini, dia mengumpulkan cerita-cerita ya atau ide-ide dari banyak gagasan-gagasan dari banyak orang, dari banyak sumber. If, for example, you look at the first 30 pages of the Sirah, it is obvious that he has copied many of the stories from the Gospels about Jesus. Jadi kalau kita membaca ya dari apa yang ditulis Ibn Ishaq ini 30 halaman pertama, kita bisa melihat dia mengkopi atau menyontek menyalin ya dari Injil-Injil mengenai Yesus. But he also took the stories of lots of different people in the 7th century and mixed them together into a new biography. Tapi dia juga mengumpulkan ya cerita-cerita dari sumber-sumber lainnya dari beberapa orang pada abad ke-7 dan dia mencampurkannya menjadi suatu cerita biografi Muhammad. So one of the people that he probably based it on is Babay Mahmuda, Babay the Great. Salah satu sumbernya itu adalah Babay Mahmuda atau Babay yang hebat ya, Babay yang hebat, yang agung. He was a Nestorian leader that ruled from 608 to 628 AD. Dia adalah seorang pemimpin Nestorian ya, yang memerintah kira-kira dari tahun 608 sampai 628 Masehi. He should have been allowed to become the Pope of the Nestorians, but a person called Gabriel stopped him. Dia seharusnya bisa menjadi seperti seorang paus ya bagi para kaum Nestorian, tetapi tampaknya seorang yang namanya Gabriel itu menghentikan dia. And maybe this Gabriel is the origin of the story of the angel Jibril. Dan mungkin orang yang bernama Gabriel ini yang menginspirasi ya dari mana malaikat Gabriel, dari mana cerita-cerita mengenai malaikat Gabriel ini. He was considered a saint and sent missionaries as far away as China, which sounds very like what Muhammad did. Ya, dia disebutkan adalah seorang yang suci ya, seorang suci dan dia ditugaskan untuk menjadi misionari ya, sampai jauh sampai ke Cina. Ya, tampaknya ini sama seperti yang dilakukan Muhammad. Iyas ibn Kapisa, he was the king in the right place and time where Sabios says Jews met Muhammad. Sekarang kita lihat Iyas ibn Kabisah. Ya, dia adalah seorang raja. Ya, dia berada di waktu dan tempat yang tepat ya di mana Sabios yaitu mengatakan orang-orang Yahudi ini bertemu dengan Muhammad. If we remember back, one source said that Muhammad was the first king of the Arabs. Tadi kalau kita flashback ya, kita balik tadi ada satu sumber yang mengatakan Muhammad ini adalah raja Arab yang pertama. So if we find out who the king was, then we will find Muhammad. Jadi kalau kita tahu ya siapa raja ini, maka kita bisa menemukan siapa Muhammad. Sabios was writing in the 660s, and he said, 12 peoples representing all the tribes of the Jews assembled at the city of Edessa. Heraclius orders that they should go and stay in their own place. Sabios ya ini kira-kira tahun 660-an ya disebutkan ya ada 12 orang yang mewakili tiap-tiap suku Yahudi yang berkumpul di kota Edessa. Ya kemudian Heraclius ya itu memerintahkan kalau mereka harus pergi ya dan tinggal di tempatnya masing-masing. The Jewish exilarch, which is the Jewish leader, resided in Babylon, so their own place was probably down in Babylon. Jadi para pemimpin Yahudi ini ya itu tinggalnya di Babylon. Ya jadi kemungkinan ketika Heraclius menyuruh mereka kembali ke tempatnya masing-masing, yaitu menyuruh mereka untuk kembali dari Edessa ke Babylon. Notice the direction of the arrow, because later Sabios says that on their way there they met Muhammad. Ya sekarang perhatikan tanda panah itu yang oranye teman-teman dari Edessa ke Babylon ya, karena dikatakan nanti Raja Sabios ini di dalam perjalanannya dari Edessa ke Babylon ini bertemu dengan Muhammad.
But this is obviously a contradiction because Muhammad was supposed to be living way down south in the Hijaz. Ini tentu saja merupakan satu kontradiksi ya, karena seharusnya Muhammad ini kan tinggalnya di Hijaz, di daerah selatan. And this source is exactly 100 years earlier than Ibn Ishaq's Sirah. Sumber sejarah cerita ini 100 tahun lebih awal daripada tulisan Ibn Ishaq di dalam sirat. So therefore I trust this more than the much later source of Ibn Ishaq. Jadi saya sih lebih mempercayai sumber cerita ini ya daripada tulisan Ibn Ishaq di dalam sirat. So Sabios says, so they departed, taking the road through the desert to Tashkistan, Arabia, to the sons of Ishmael. The Jews called the Arabs to their aid and familiarized them with the relationship they had through the books of the Old Testament. Jadi Sabios ini berkata ya, mereka pergi ya, mereka mengambil jalan melalui padang gurun ke Takastan, Arabia, ya, untuk menemui anak-anak Ismail atau keturunan Ismail. Orang-orang Yahudi ya memanggil orang-orang Arab ini untuk membantu mereka, kemudian ya secara ramah tamah ya dengan mereka menjalin satu hubungan, dan mereka memberikan atau membacakan buku bersama, buku Perjanjian Lama ya, buku orang Yahudi Perjanjian Lama ya. Mereka menjalin hubungan dengan mereka dengan memberikan buku-buku ini. What does Tashkistan mean? It means the land of the Tayyaye, and we heard earlier that the tribe of Muhammad was the Tayyaye of Muhammad. Now it makes sense. Daerah Takastan ini dikenal sebagai daerah suku Tayyaye. Jadi kalau tadi kita melihat Muhammad katanya berasal dari suku Tayyaye, maka cerita ini menjadi masuk akal. And this is where Tashkistan was. Dan yang saya beri warna merah ini adalah Takastan. One of the places that you can see in the red rectangle is Ctesiphon, which is also called Medina. Anda lihat yang saya beri warna merah ini, di dalam kotak warna merah ini ada tempat namanya Ctesiphon, disebut juga Medina. Medina in Arabic means city, and Ctesiphon was the old city or the old Medina. Medina dalam bahasa Arab itu artinya sebuah kota ya, atau kota, dan Ctesiphon ini artinya adalah kota kuno atau kota tua. The capital of Tashkistan was Hira. Ibu kota dari Takastan ini adalah Hira. Sabios continues, although the Arabs were convinced of their close relationship, they were unable to get a consensus from their multitude, for they were divided from each other by religion. In that period, a certain one of them, a man of the sons of Ishmael named Mahmed, became prominent. Kemudian Sabios ini berkata ya, walaupun orang-orang Arab ini yakin ya mereka mempunyai hubungan yang dekat, tapi mereka tampaknya tidak bisa mengambil hati banyak orang di situ karena mereka ini terpecah oleh agama ya, jadi ada beberapa agama di situ. Di dalam masa periode ini ada seorang anak Ismail namanya Mahmed ya, namanya seorang anak Ismail namanya Mahmed yang menjadi seorang yang sangat menonjol di situ. A sermon about the way of truth, supposedly at God's command, was revealed to them, and Mahmed taught them to recognize the God of Abraham, especially since he was informed and knowledgeable about Mosaic history. Because the command had come from on high, he ordered them all to assemble together and to unite in faith. Jadi orang yang bernama Mahmed ini, yaitu mengkhotbahkan jalan kebenaran, ya. Dan dia berkata ini adalah perintah daripada Tuhan yang diwahyukan kepada mereka. Dan Mahmed ini mengajar mereka ya untuk mengenali Allah daripada Abraham. Ya, karena dia itu sudah mendapatkan pengetahuan atau informasi mengenai cerita-cerita tentang Musa ya. Kemudian karena perintah ini berasal dari atas ya, dia mengklaim ini dapat wahyu ya. Dia Mahmed ini ya mengumpulkan mereka dan memanggil mereka ke dalam satu iman yang sama. Who has the authority to order people to assemble together except a king? But the king at that time wasn't a person called Mahmed, it was Iyas ibn Kapisa. Jadi, siapa sih yang punya otoritas ya untuk mengumpulkan orang-orang ini ya? Kalau bukan dia seorang raja, ya, tetapi raja pada waktu itu bukan bernama Muhammad, tetapi bernama Iyas ibn Kapisa. Let's look at some additional clues. Sekarang kita melihat beberapa petunjuk tambahan ya. The Zuknin Chronicle 775 says, their first king was a man from among them, whose name was Muhammad.
Kalau kita lihat riwayat Suknin, ini kira-kira tahun 775 ya, mengatakan raja pertama ya dari antara mereka itu namanya adalah Muhammad. The Hispanic Chronicle of 754 says, the Saracens rebelled in 618, the 7th year of the Emperor Heraclius, and appropriated for themselves Syria, Arabia, and Mesopotamia, more through trickery than through the power of their leader Muhammad, and they devastated the neighbouring provinces, proceeding not so much by means of open attacks as by secret incursions. Ya, kalau kita melihat juga dari riwayat Hispanik ya, ini tahun 754, dikatakan di sini orang-orang Saracen, ya ini seharusnya merefer kepada orang Muslim ya, itu memberontak di tahun 618. Ini pada tahun ke-7 pemerintahan Kaisar Heraklius ya. Dan mereka memberontak, mereka mengambil daerah Syria, Arabia dan Mesopotamia. Mereka memberontak melalui satu pemimpin mereka ya yang kemudian berkuasa namanya Muhammad ya, kemudian ya mereka melakukan serangan ya kepada negara-negara tetangganya. There are a number of things which are of interest to us. Ada beberapa hal yang menarik di sini. The first is, do you notice that it says they rebelled in 618, not 622, the year of the Hijrah. So it's 4 years earlier than the Islamic tradition said. Jadi kalau kita lihat di sini tanggalnya, ini 4 tahun lebih dulu ya daripada tahun Hijrah. The other thing to notice is that all of this happened way up north. Syria, Arabia, and Mesopotamia are all connected around that area of Tashkistan, the land of the Tayyaye. Jadi kalau kita lihat di sini ya, daerah-daerah ini berkaitan dengan daerah Tashkistan tadi ya, Syria, Arabia, dan Mesopotamia. Ini adalah daerah suku Tayyaye. You can see that this is a different version of events than that which Ibn Ishaq wrote just 10 years after this chronicle. Jadi kalau kita lihat ini dua kejadian yang berbeda ya, yang tidak sama seperti yang ditulis oleh Ibn Ishaq 10 tahun kemudian. Why did he write his Sirah so different from this chronicle? Was it because the Abbasids needed a new story further south in the new Mecca? Kenapa ceritanya ini ada dua kisah yang kejadian yang berbeda ya dikisahkan, ada dua kejadian yang berbeda di sini. Apakah Abbasid ini punya semacam ada kepentingan politik di situ sehingga dia memerlukan seorang pemimpin baru atau tokoh baru? Reminder, Thomas the Presbyter said Muhammad was the leader of the Tayyaye too. Tadi kalau kita ingat ya, Thomas ya sang imam ini atau sang presbiter ini juga mengatakan Muhammad itu adalah pemimpin dari suku Tayyaye juga. A prominent leader in the Tayyaye tribe at the time was Iyas ibn Kapisa al-Tay. Pemimpin suku Tayyaye pada waktu itu ya namanya adalah Iyas ibn Kabisha al-Tay. Al-Tay is the Arabic for the Syriac word Tayyaye. Al-Tay ini adalah nama Arabik ya untuk bahasa Syriak daripada Tayyaye. So we can see that the Tayyaye of Muhammad is the Tayyaye of Iyas ibn Kapisa. Jadi kalau kita lihat di sini suku Tayyaye yang dimaksud Muhammad berasal dari suku Tayyaye ini adalah suku yang sama ya, suku Tayyaye yang sama dari mana Iyas ibn Kabisah ini berasal. So in conclusion, I would say that Iyas was a big inspiration for the later biography of Muhammad. Jadi kesimpulan saya, Iyas ibn Kabisah ini pengaruhnya sangat besar di dalam penulisan biografi Muhammad. But they threw out most of the history and changed it to a mythology. Tetapi sebagian besar ya mereka membuang fakta sejarahnya dan memasukkan mitos-mitos di situ. So here is a source that confirms what I have said. Jadi ini adalah sumber-sumber yang menguatkan pernyataan saya. It says here, it was a man of Tayyi, Iyas bin Kapisa, whom Husro appointed after Al-Numan's death as the first and last non-Lakhmid governor in Al-Hira. Ya, ini adalah sumbernya ya, dikatakan ada seorang dari Tayyaye namanya Iyas ibn Kabisah, yang mana Kusra itu menunjuk dia ya setelah Al-Numan mati ya sebagai yang pertama dan terakhir seorang gubernur bukan orang Lakhmid ya yang menjadi gubernur di Al-Hijrah. We have an early poem from the 7th century that was written to praise Iyas, and we learn from that poem that Iyas was very fond of camels. Kita mempunyai tulisannya sebuah puisi pada abad ke-7 yang sangat memuji Iyas ini. Iyas dikatakan ini sangat suka dengan unta. And we will see later this is in a very important detail about the person who founded
the Tayaye kingdom. Iya, dan ternyata terbukti ya, Iyas ini merupakan orang yang sangat penting dari kerajaan Tayaye. Dia menjadi orang yang berkuasa. Another possible person that inspired the mythology of Muhammad is Khalid. Kemungkinan lain, seseorang menjadi inspirasi daripada biografi Muhammad, ini adalah seorang yang bernama Khalid. A contributor to the channel, Joe, to my channel, has argued that Umar is the same person as Khalid mentioned in the sources, and that he became a Christian taking on the name Muhammad. His conquest may also have added to the myth. Ya, jadi salah seorang yang menjadi sumber saya di channel saya itu namanya Joe, ya. Dia mempunyai argumentasi kalau Umar itu adalah orang yang sama, ya, yang sama dengan orang yang bernama Khalid yang disebutkan di dalam beberapa sumber tulisan Islam. Kemudian dia menjadi seorang Kristen, dia mengambil nama Muhammad. Dan kemudian penaklukannya itu mungkin saja hanya tambahan-tambahan kepada mitos ini. All of these people are like ingredients from which they made the Muhammad cake from. Jadi orang-orang ini tadi yang saya sebutkan ini mungkin juga adalah kayak bahan-bahan resep ya untuk membuat satu kue di mana ada mitos bernama Muhammad. Chinese sources offer us more clues. Kalau kita lihat sumber daripada orang-orang Cina, ya ini memberikan kita petunjuk yang lebih baik. Chinese sources tell us that the founder of Islam wasn't an Arab, but a Persian. Ya, jadi sumber daripada orang-orang Cina ya itu mengatakan kepada kita bahwa pendiri dari Islam ini bukanlah orang Arab tetapi orang Persia. And this is really interesting because the first followers of the This is interesting because the leaders of the Tayaye told the Chinese that themselves. Are you there, Sophia? Yeah, I lost my signal. Can you repeat the last sentence? Yeah. The leader of the Tayaye? Yeah. This is interesting because the leaders of the Tayaye tell the Chinese that themselves. Oh, oke. Ini sangat menarik ya karena pemimpin suku Tayaye sendiri yang mengatakan ini kepada orang Cina. And they tell them that really early in 651. Mereka mengatakan ini kira-kira tahun-tahun yang sangat awal ya, kira-kira tahun 451. But 110 years later, Ibn Ishaq changed it so that he was not a Persian but an Arab. Tetapi kira-kira 110 tahun kemudian Ibn Ishaq ya mengubah ini ya bahwa pendiri daripada Islam ini bukanlah orang Persia tapi Arab. But what's interesting is not only was the first person a Persian, but a whole line of people who were the first caliphs were also Persian. Tapi yang menjadi sangat menarik ya dikatakan di sini bukan hanya pendirinya saja yang orang Persia ya tetapi seluruh pengikut-pengikut awal daripada Muhammad ya ini juga orang Persia atau khalifahnya itu adalah orang Persia semua. Some of the caliphs' names also tell us that they were Persian. For example, Yazid is a Zoroastrian name which refers to a Zoroastrian god, an emanation of God. Jadi contohnya nih khalifah yang bernama Yazid ini adalah nama dewa Zoroastria ya, ini orang Persia. So we can see that Islam was begun by a long line of Persians, but also, as we learned earlier on, the people who wrote the hadiths were also Persians. Jadi bukan hanya pendiri ya atau kita lihat permulaan daripada Islam ini banyak pengaruh dari Persia ya atau orang Iran, tetapi juga orang-orang yang menulis hadis ini adalah kebanyakan orang Persia atau orang Iran. And yet we are all led to believe that this was all started by an Arab. Tetapi kita diminta untuk percaya bahwa yang memulai semua ini adalah orang Arab. So the name of this source is the Jew Tang Shu. Ini adalah sumber lainnya, namanya adalah Jew Tang Shu. Dashi situates in the west of Persia. During the year of Dayi of Su dynasty, there was a Persian man herding camels in the mountain Jufin Modina. Dashi, ya ini situasinya atau lokasinya ini ada di sebelah barat daripada Persia. Ya, pada tahun Daye, ya katanya dari dinasti Sui, ada seorang Persia yang sedang mengembalakan unta-untanya di gunung Jufin Modina. We can see there a reference to a Persian man herding camels, and we know that Iyas was very fond of rearing camels.
Kita lihat di sini dalam cerita ini ya ada seorang Persia yang sedang mengembalakan unta-untanya, dan tadi kita lihat ya Raja Iyas tadi memang sangat suka dengan unta. At that time, Tashkistan, which is Iraq essentially, was part of the Persian Empire. Pada saat itu Pakistan yang ada di Irak ini merupakan bagian daripada kerajaan Persia. That's why it says that Dashi situates in the west of Persia. Karena itu dikatakan di sini Dashi itu lokasinya ada di sebelah baratnya Persia. Dashi is what the Chinese call the Taiyaye. Dashi ya ini apa yang orang-orang Cina katakan mengenai suku Taiyaye. One day a lineman appeared out of nowhere telling him, there are 3 caves in the west side of Jufin Modina mountain. A large amount of weapons is stored inside the caves and you can go and retrieve them there. There is also a black stone with text carved on it. You will become the king if you read and do what the carved text on the black stone tells you. Ya, dikatakan lagi ya di Jiu Tangsu ini, suatu hari ya seorang raja ya katakan manusia singa katakan di sini ya, tapi bisa saja di sini berbentuk sebagai seorang raja menampakkan diri entah dari mana ya, kemudian mengatakan kepada dia ada 3 gua ya di sebelah selatan dari Jufen Modina, jadi sebelah selatan daripada gunung Jufen. WIFM, we are for which refers to Zoroastrian God, an emanation of God. Jadi contohnya nih Khalifah ada nama Yazid, ini adalah nama dewa Zoroastria ya, ini orang Persia. So we can see that Islam was begun by a long line of Persians, but also as we learned earlier on, the people who wrote the Hadith were also Persians. Jadi bukan hanya pendiri ya, atau kita lihat permulaan daripada Islam ini banyak pengaruh dari Persia ya atau orang Iran, tetapi juga orang-orang yang menulis hadis ini adalah kebanyakan orang Persia atau orang Iran. And yet we are all led to believe that this was all started by an Arab. Tetapi kita diminta untuk percaya bahwa yang memulai semua ini adalah orang Arab. So the name of this source is the Jiu Tangshu. Ini adalah sumber lainnya, namanya adalah Jiu Tangsu. Dashi situates in the west of Persia. During the year of Dayi of Su dynasty, there was a Persian man herding camels in the mountain Jufin Modina. Dashi, ya ini situasinya atau lokasinya ini ada di sebelah barat daripada Persia. Ya, pada tahun Daye, ya katanya dari dinasti Sui, ada seorang Persia yang sedang mengembalakan unta-untanya di gunung Jufin Modina. We could see there a reference to a Persian man herding camels, and we know that Iyas was very fond of rearing camels. Kita lihat di sini dalam cerita ini ya ada seorang Persia yang sedang mengembalakan unta-untanya, dan tadi kita lihat ya Raja Iyas tadi memang sangat suka dengan unta. At that time, Tashkistan, which is Iraq essentially, was part of the Persian Empire. Pada saat itu Pakistan yang ada di Irak ini merupakan bagian daripada kerajaan Persia. That's why it says that Dashi situates in the west of Persia. Karena itu dikatakan di sini Dashi itu lokasinya ada di sebelah baratnya Persia. Dashi is what the Chinese call the Taiyaye. Dashi ya ini apa yang orang-orang Cina katakan mengenai suku Taiyaye. One day a lineman appeared out of nowhere telling him, there are 3 caves in the west side of Jufin Modina mountain. A large amount of weapons is stored inside the caves and you can go and retrieve them there. There is also a black stone with text carved on it. You will become the king if you read and do what the carved text on the black stone tells you. Ya, dikatakan lagi ya di Jiu Tangsu ini, suatu hari ya seorang raja ya katakan manusia singa katakan di sini ya, tapi bisa saja di sini berbentuk sebagai seorang raja menampakkan diri entah dari mana ya, kemudian mengatakan kepada dia ada 3 gua ya di sebelah selatan dari Jufen Modina, jadi sebelah selatan daripada gunung Jufen Modina ini. Kemudian dikatakan di situ ya tersimpan banyak senjata di dalam gua-gua ini dan kamu bisa pergi dan mengambil senjata-senjata itu. Kemudian di sini dikatakan juga ada sebuah batu hitam dengan tulisan yang diukir di atasnya. Dan
kamu akan menjadi raja kalau kamu membacanya, ya, dan melakukan apa yang terukir ya di atas batu hitam itu. Kalau kamu melakukan apa yang terukir di atas batu hitam itu. I believe that this is referring to Iyas, who's a Persian man, and the lion man is king, and that is Khosrow. Saya percaya manusia atau orang yang dirujuk sini adalah Iyas. In 602, Numan was arrested by Khosrow. Ya, pada tahun 602 Numan itu ditangkap ya oleh Khosrow. But Khosrow was worried about Numan's weapons, so he asked Iyas to go and collect them. Tetapi Khosrow ini khawatir ya dengan senjata-senjata yang dia simpan, jadi dia menyuruh Iyas ya untuk mengambilnya. And he promised that if he did this, he would be made king instead of him. Dan dia berjanji ya kalau Iyas mau melakukan ini, maka dia akan menjadi seorang raja. The Persian then followed the lion man's words and did find a large amount of weapons and the black stone with carved text telling them how to raise an army and rebel against the Persian dynasty. The Persian then recruited fugitives and then crossed the river Hingay, or the Euphrates, to raid the caravans on the trade route. He then claimed himself to be the king and set up a separatist regime in the western part of Sassanid Empire. The newly founded kingdom, separatist regime, then repelled and defeated numerous subsequent Persian and East Roman Empire invasion forces. Jadi dikatakan lebih lanjut di dalam Jitangsu ya cerita ini ya. Orang-orang Persia ini ya kemudian mengikuti apa yang dikatakan oleh The Lionsman tadi ya, manusia singa tadi. Kemudian mereka menemukan nih senjata dalam jumlah besar dan menemukan sebuah batu hitam yang di atasnya itu ada diukir suatu tulisan ya, yang menyuruhnya untuk bagaimana caranya dia membangun suatu pasukan dan memberontak melawan Persia ya, dinasti Persia atau dinasti Sassanid pada waktu itu. Kemudian orang-orang Persia ini kemudian mereka merekrut ya para pemberontak-pemberontak dan mereka menyeberangi sungai Henge yaitu sungai Efrat ya, sungai Efrat ya. Kemudian mereka merampok karavan-karavan yang sedang lewat ya pada rute perdagangan itu. Kemudian dia memproklamasikan dirinya sendiri sebagai raja ya, dan dia memisahkan diri dari rejim Sassanid, dari kerajaan kerajaan Sassanid ya, kekaisaran Sassanid pada waktu itu, mendirikan kerajaannya sendiri ya. Kemudian dia mendirikan kerajaan baru yang terpisah ya. Kemudian dia juga menaklukkan beberapa daerah Persia dan Fulin ya dengan pasukan yang besar ya. So Iyas was made king in 602 and he and the Tayaye rebelled in 618. Jadi Iyas ini menjadi raja ya kira-kira tahun 602. Kemudian dia dan pasukannya ini memberontak kira-kira tahun 616. Al-Tabari confirms this. Al-Tabari mengkonfirmasi kisah ini. We see a similar story in Al-Tabari, except the Persian man is called Iyas ibn Kapisa and the lion man is Khosrow, the Persian emperor. Tabari juga menyebutkan kisah yang hampir sama ya. Kecuali nama orang Persia itu yang disebut Iyas ibn Kabisa dan manusia singa ini dia sebut Khosrow ya, kaisar Persia. So while all of this was begun by a Persian, many of the people who became their soldiers were Arabs living in that area. Walaupun pemberontakan ini dimulai dengan orang-orang Persia ya, tapi kebanyakan sukanya ini adalah orang-orang Arab yang tinggal di daerah situ. However, the same sources notice that a new story appears with the Abbasid envoy in the 750s. Ada cerita yang sama ya, yang mirip-mirip ya, ini di Kekhalifahan Abbasid kira-kira tahun 750. It is quite amusing that when the new envoy came to the Chinese, they were scratching their head because they noticed that the story that the Tayaye told them had changed. Ya, pada waktu pasukan ini tiba di Cina ya, mereka itu garuk-garuk kepala ya, jadi mereka kebingungan ya, karena cerita mengenai suku Tayaye ini ya sudah diubah sama mereka. The Tang government noticed something odd when they received envoys from the Tayaye during the years of Qi Day, 756 to 758 AD. They were told a completely different story of how the Dashi were founded. This time, Muhammad's name appears. Jadi pemerintahan daripada dinasti Tang ya ini mengamati ini ada sesuatu yang janggal, yang aneh nih ketika mereka memang rombongan ini pada tahun Side ya, kira-kira tahun 756 758 Masehi.
Mereka ini diceritakan cerita yang berbeda nih ya mengenai bagaimana Dashi ini ditemukan. Ya, inilah pertama kalinya nama Muhammad itu muncul. And it's worth pointing out it was because the Abbasids had taken over that they wanted the story to have changed. Ya, ini dikarenakan dinasti Abbasian pada waktu itu mulai berkuasa ya, dan bagaimana cerita ini kemudian diubah. They wanted a new story that would support their claims to be the leaders. Mereka mau cerita atau kisah yang baru ya, yang akan We've lost you. Hello, brother? Yep. Lost Yeah, you there. Okay. You hear me now? Yep. Will I continue? Yes, I already translated for you. Okay, great. There was a man from Banu Hashim called Mokimo, or Muhammad, who was very brave and wise and was hailed as the king by the tribe people. The king Mokimo then expanded the kingdom's territory, stretching across 3,000 leagues from east to west with his mighty forces. Kemudian dikisahkan lagi ya, ada seorang dari Banu Hashim di sini ya bahasa Cinanya yang disebut dengan Mokimo atau Muhammad ya, yang sangat berani, dikatakan sangat berani, sangat bijak, dan kemudian menjadi raja bagi sukunya ya. Raja Mokimo ini ya kemudian memperluas kerajaannya, wilayah kerajaannya itu kira-kira 3.000 li, ini ukuran Cina ya, 3.000 li dari timur ke barat ya, dengan pasukannya yang sangat kuat. What is interesting is that instead of the Tayaye, this source also refers to the Quraysh instead of the Tayayes. So we can see that the Abbasids have changed the story to suit themselves. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ini ceritanya sudah diubah ya, bukan lagi suku Tayaye, tapi ini adalah suku Quraisy dari Banu Hashim. Jadi kita lihat dinasti Abbasian ini mengubah ceritanya. The Chinese source says the leaders were all Persian. Orang-orang Cina mengatakan ya, semua para pemimpinnya ini adalah orang-orang Persia. Try and remember that this is not the Chinese ideas, but it is what the Tayaye told them. Sekarang kalau kita ingat ya, bahwa ini bukanlah pendapat dari orang-orang Cina ya, mereka diberitahu oleh orang-orang suku Tayaye sendiri. There were 11 Persians who came and according to rank as Moshu were transformed into kings. After this, the masses gradually gave their allegiance and subsequently Persia was extinguished and Byzantium was crushed. Dikatakan ada 11 orang Persia yang datang ya. Dan menurut kelas derajat mereka itu sebagai seorang Moshu ya. Kemudian mereka itu dinaikkan menjadi raja-raja ya. Kemudian setelah ini setelah mereka memberikan penundukannya ya, dan akhirnya Persia ini menjadi punah ya. Kemudian Bizantium atau Fulin ini juga akhirnya dihancurkan pada waktu itu. Even though the Islamic tradition says it was outsiders who attacked Persia, really it was insiders, and what we see is a civil war rather than a battle between the Arabs and the Persians. Jadi kalau kita dengar cerita ini bukanlah peperangan dengan pihak luar, tetapi ini perang sipil ya, jadi perang antara kedua suku ini sendiri. In all of this, the Arabs were merely used as part of the army that the Persian leaders were leading. Ya, pada waktu ini orang-orang Arab ini digunakan sebagai pasukan daripada orang-orang Persia. Perhaps they made up the myth of an Arab prophet in order to keep the Arabs happy. Mungkin mitos ini ya bahwa Muhammad ini berasal dari Arab ya, ini untuk membuat para pengikut pasukannya tadi yang kebanyakan orang-orang Arab ini supaya senang gitu dengar cerita ini. Jadi dikatakan ini nabinya memang orang Arab. Many of the Hittites don't seem to be very complimentary towards this Arab prophet. And it is hard to know whether they originally were meant to be taken seriously. Banyak dari hadis-hadis ini itu tidak memuji ya Nabi Arab ini. Jadi hadis-hadisnya ini kebanyakan tidak berbicara yang baik ya mengenai Nabi Arab ini. Jadi ya kita nggak tahu nih apa bisa mengambil hadis-hadis ini secara serius gitu ya. Apakah hadis-hadis ini bisa dipercaya atau tidak? Terima kasih. That's it from me. Thank you.